Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Sebelum lanjut video ini, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Manga Kimetsu no Yaiba chapter 205 menceritakan time skip seperti chapter sebelumnya, namun time skip pada chapter kali ini bisa dibilang cukup jauh seperti beberapa puluh tahun setelah kejadian pada chapter 205, dimana kita tahu pada chapter sebelumnya kematian Muzan menandakan kemusnahan iblis dan kemenangan bagi para pemburu iblis, di mana Tanjiro dan yang lainnya kini bisa memulai kehidupan barunya dengan melakukan aktivitas kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Chapter kali ini kita diperlihatkan dengan karakter baru yaitu Kamado Kanata yang berumur 16 tahun yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun saat dirinya akan pergi, lagi-lagi dirinya harus memaungkan adiknya yaitu Kamado Sumihiko yang berumur 15 tahun. Dan keduanya merupakan keturunan dari Tanjiro dan Kanao. Dan pada chapter kali ini juga banyak diungkapkan karakter baru yang dapat dikatakan mereka adalah reinkarnasi dari para pendahulunya terdahulu, seperti para pilar dan karakter utama serta karakter pendukung dalam cerita ini yang mirip seperti Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Murata, dan Nezuko. Cerita berlanjut di mana kita diperlihatkan karakter baru dari keturunan Agatsuma, yang mana kita tahu nama Agatsuma tentunya mengingatkan kita pada Zenitsu. Karakter baru tersebut adalah Agatsuma Yoshiteru yang berumur 17 tahun dan Agatsuma Toko yang berumur 18 tahun. Yoshiteru yang terus membaca cerita fiksi terdahulu tentang bagaimana perjuangan para pemburu iblis mengalahkan Muzan, dirinya sangat terharu dengan pengorbanan mereka. Melihat Yoshiteru yang terus menangis saat membaca cerita kuno tersebut, Agatsuma Toko yang merupakan kakak dari Yoshiteru pun langsung menendang dan memarahi Yoshiteru. Yoshiteru yang terganggu merasa marah terhadap tindakan Toko, namun Toko tidak mempedulikannya. Malah Toko tidak segan-segan memarahi Yoshiteru kembali karena terus gagal dalam ujiannya. Dan sifat yang ditunjukkan Toko dan Yoshiteru sangat mirip sekali dengan sifat yang dimiliki Nezuko dan Zenitsu. Sepertinya sudah bisa kita pastikan sepertinya Zenitsu berhasil mengambil hati Nezuko dan keduanya pun hidup dengan bahagia. Cerita berpindah di mana Toko dan Yoshiteru sedang berjalan menuju sekolahnya, dan di waktu yang bersamaan Toko pun melihat kabar dari HP-nya. Ternyata reinkarnasi Uzui yang terakhir kembali kini menjadi seorang atlet nasional Jepang yang terkenal. Dan berita kedua datang dari seorang ilmuwan yang mirip seperti Inosuke yang sedang meminta maaf kepada publik karena dirinya tidak sengaja membuat penemuan bunga lili, langkahnya semuanya layu. Dan pada chapter kali ini kita juga diberitahu bahwa bunga yang menjadi misteri yang terus dicari oleh Muzan kini sudah ditemui oleh seorang ilmuwan yang mirip seperti Inosuke yang bernama Hashibera Aoba. Alasan kenapa bunga ini sangat susah untuk ditemui adalah karena bunga ini hanya berbunga atau mekar dalam 2-3 malam saja dalam setahun. Jadi wajar saja Muzan dan para bawahannya sampai mati-matian untuk mencari bunga tersebut namun tidak mendapatkan hasil sama sekali. Cerita berlanjut di mana Kamado Kanata yang sedang menuju sekolah bertemu dengan Toko dan adiknya Yoshiteru. Toko yang melihat Kanata langsung beralih menghampirinya dengan sifatnya yang sedikit lembut. Tanaka memuji rambut Toko yang terlihat bagus untuk hari ini. Toko yang mendengar pujian Tanaka sangat senang akan hal ini. Namun berbeda dengan Yoshiteru yang sangat terganggu dengan pemandangan Toko dan Tanaka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan sekolah bersama seperti yang terlihat pada cover chapter 205 kali ini. Cerita berpindah di mana Kamado Sumihiko yang tiba-tiba terkejut dari tidurnya, di mana dirinya benar-benar terlambat untuk sekolah. Sumihiko yang terkejut langsung bergegas bersiap-siap, dan saat dirinya akan pergi, Sumihiko berpamitan kepada ibunya yang wajah dan namanya kali ini tidak diberitahu pada chapter kali ini. Diperlihatkan Sumihiko menuruni apartemennya seperti layaknya seorang ninja, bukan seperti manusia biasa. Tidak ada penjelasan yang lebih detail mengenai kemampuan atletis yang dimiliki oleh Sumihiko pada chapter kali ini. Mungkin saja Sumihiko sudah memiliki bakat seperti para leluhur sebelumnya, atau bisa jadi Sumihiko adalah seorang atlet parkour, jadi wajar saja dirinya bisa melakukan hal demikian. Saat Sumihiko bergegas menuju sekolahnya, lagi-lagi kita diperlihatkan reinkarnasi dari para karakter-karakter terdahulu seperti Gyo, Sabito, dan Makamo yang terlahir kembali dengan mereka duduk di bangku SD. Dan ketiga adik yang selalu menemani Aoi yang memberi julukan aneh kepada Sumihiko, yaitu si tukang lari. Cerita berpindah di mana kita diberitahu bahwa Yashiro masih hidup pada era kali ini. Yashiro juga menjadi seorang pelukis yang terkenal dengan karya-karyanya. Terlihat gambar Tamayo di setiap lukisannya. Yashiro yang terkenal merasa sangat terganggu saat semua orang sudah mulai tertarik dengan dirinya. Bahkan Yashiro sampai mengeluarkan sebuah senjata untuk membuarkan para media yang ingin mewawancarainya. Jadi bisa dikatakan sifat Yashiro belum banyak yang berubah pada chapter kali ini. Cerita kembali kepada Sumihiko yang tergesa-gesa. Tak ingin terpengaruh dengan julukan yang diberikan kepada dirinya, Sumihiko terus bergegas. Namun di waktu yang bersamaan dirinya harus dihadapkan dengan tata tertib lalu lintas yang membuatnya harus berhenti sebentar
sambil menunggu mobil yang lewat. Tak ingin berhenti karena hal kecil, Sumehiko nekat melewati sebuah mobil polisi dengan cepat dan tidak berlari. Polisi menyaksikan hal tersebut sangat marah. Bahkan, kejadian ini bukan untuk pertama kalinya terjadi, melainkan sudah hampir 7 kali mereka menerima laporan yang sama atas kejadian ini. Tak ingin mengambil pusing, kedua polisi yang tampak seperti Sanemi dan gengnya langsung mengejar Sumehiko. Saat Sumehiko sedang bergegas menuju sekolah, dirinya bertemu dengan temannya yang mirip seperti Rongonku, yaitu Tojuro. Mereka bersama-sama telat dan harus segera bergegas menuju sekolah sebelum gerbang sekolah mereka tertutup. Namun, Sumehiko sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya masih dikejar oleh polisi. Dan akhirnya, Sumehiko dan Tojuro pun tiba di sekolah dengan tepat waktu. Namun, setelah beberapa saat, ibu Sumehiko pun menerima telepon dari sekolah Sumehiko. Mendengar kelakuan Sumehiko, ibunya pun langsung meminta maaf atas kelakuan putranya. Pada chapter kali ini banyak sekali karakter-karakter baru yang dimunculkan oleh Goto Sensei yang mengingatkan kita pada semua karakter-karakter terdahulu seperti Sanemi dan gengnya yang diperlihatkan kembali, namun status keduanya kini menjadi seorang polisi di Tokyo yang selalu saja menghadapi kasus yang terus berulang-ulang karena kelakuan Sumehiko yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Tokito bersama saudaranya yang diperlihatkan kembali, namun keduanya masih dalam keadaan bayi. Shinobu dan kakaknya yang kini berinkarnasi menjadi gadis SMA. Himejima yang diperlihatkan kembali, tapi kini dirinya menjadi seorang guru untuk sekolah anak-anak. Dan pasangan Iguro dan Kanroji yang diperlihatkan kembali sedang menjalankan usaha kuliner di Tokyo. Ketika ibu Sumehiko sedang berbicara melalui teleponnya, pada panel akhir chapter kali ini kita diperlihatkan sebuah foto di mana semua karakter yang tersisa setelah pertempuran besar pada chapter 204 berkumpul bersama. Dan dalam foto tersebut semua menunjukkan senyum dan ekspresi bahagianya yang menandakan perang besar ini sudah berakhir untuk selamanya. Dan foto ini merupakan penutup yang manis sekaligus menjadi akhir dari perjalanan panjang manga Kimetsu no Yaiba kali ini. Chapter 205 merupakan chapter terakhir sekaligus penutup yang manis untuk mengakhiri cerita manga Kimetsu no Yaiba kali ini, di mana kita tahu manga Kimetsu no Yaiba sudah menemani kita selama 4 tahun dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Mei 2020. Begitu banyak penghargaan yang telah diraih oleh manga ini, seperti menjadi anime TV series favorit pada tahun 2019, pemenangan karakter pria dan wanita terbaik yaitu Tanjiro dan Nezuko, dan banyak lagi penghargaan lainnya yang didapat atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Goto Sensei. Dan banyak mangaka yang memberi selamat atas tamat dan pencapaian yang telah didapat kepada sang mangaka Goto Sensei kali ini, seperti ucapan selamat dari mangaka Boku no Hero Academia, Promise Neverland, dan mangaka lainnya yang tentunya kita juga ikut berterima kasih kepada Goto Sensei yang telah menemani minggu kita selama 4 tahun ini dengan karyanya yang luar biasa. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.